Oke, udah kayak periode waktu kayak 2 minggu, 3 minggu gue udah pakai jam tangan. Yang satu ini kayak setiap hari nih. Bahkan ini saat ini sebenarnya gue lagi di Bandar Lampung. Jadi gue dari Tangerang, gue ke Palembang, touring naik motor, terus baliknya ke Bandar Lampung dulu. Jadi ya, selama perjalanan gue pakai jam tangan ini. Ini ada Seiko SRPD 51K1. Jam tangan yang gue beli untuk gantiin Orient Blu-ray 2 gue gitu. Nah, gue pengen ceritain pengalaman gue selama pakai jam tangan ini sebagai daily watch, sebagai jam tangan yang beater juga. Gue pakai jam tangan ini kemanapun gue pakai, mau hujan mau enggak, mau gue olahraga mau enggak, mau touring naik motor di mana banyak guncangan segala macem, gue pakai terus jam tangan ini. Dan apakah jam tangan ini layak untuk dibeli? Sekarang gue bahas. Nah, yang pertama gue mau bahas dulu soal kenyamanan dari jam tangan ini. Menurut gue ini satu jam tangan otomatis dari Seiko yang nyaman banget dipakai di tangan gue. Dia itu lak-laknya nggak panjang. Itu yang gue suka dari jam tangan ini. Lak-laknya nggak panjang. Jadi kalau dipakai di tangan itu nyaman banget. Plus ini gue pakai strap dari Martini. Kalau kalian tanya beli strapnya di mana, ini gue beli di jamtangan.com. Kalian cek di aplikasinya. Setahu gue di Tokopedia sebenarnya ada, cuman nggak lengkap gitu. Jadi menurut gue kalian beli di aplikasi aja. Ini nggak di sponsor atau gimana pun, gue beli sendiri. Ini pakai strap velcro. Gue pakai strap velcro ini mau hujan-hujanan mau segala macem, sejauh ini aman-aman aja tuh. Nah, gimana untuk jam tangan ini sendiri? Gue pakai untuk segala hal, gue terabas segala macem gitu. Untuk water resistant, ini memang water resistantnya cuma 100 meter ya, 10 bar doang. Tapi gue udah pakai ini untuk berenang, gue udah pakai ini hujan badai segala macem. Ini jam tangan kuat dan pokoknya percayalah dia nggak akan ngembun gitu loh. Gue pakai berenang, gue pakai hujan-hujanan segala macam dia aman. Gue mandi air panas segala macam di mana tekanan tinggi, ini jam tangannya aman. Gitu. Nah, terhadap guncangan, jadi gue selama touring pastilah nemu jalan rusak itu kan banyak banget ya, lubang segala macam di mana gue harus ngerem mendadak dan jeduk gitu motornya. Itu sering banget. Sejauh ini jam tangannya aman-aman ya, fine-fine aja. Gue nggak nemu dia ada semacam miss gimana di jarumnya ya. Nggak ada yang stuck segala macem. Supaya kalian bisa lihat movement dari belakang ya kan. Nggak ada yang bermasalah sejauh ini. Dan ya, sebenarnya berdasarkan pengalaman-pengalaman gue yang sebelumnya, gue pakai jam tangan otomatis tuh nggak pernah sampai rusak. Kecuali memang jatuh. Gue jatuh naik motor dan kebentur langsung ke aspal. Nah itu rusak karena dari luar pun udah pecah gitu. Sama gue naik motor, mau touring, mau ngapain itu harian segala macem. Bahkan gue kadang naik sepeda segala macem ya. Itu jam tangan otomatis aman-aman ya. Khususnya di jam tangan ini juga movementnya kan 4R36, satu movement yang paling robust di harga yang terjangkau. Jadi pokoknya untuk movement kalian nggak usah khawatir gitu. Berikut kita bahas soal desain. Gue suka banget sama desain dari Seiko ini. Ini pasti pakai DNA dari Seiko SKX ya. Menurut gue DNA Seiko SKX itu merupakan DNA jam tangan yang khususnya diver ya, yang ikonik banget. Kalian nggak perlu ikonik seperti misalnya Rolex Submariner, Tudor gitu segala macamnya untuk diver watch. Cukup kayak DNA SKX itu sebenarnya menurut gue udah bagus banget itu. Satu DNA yang ikonik, padahal dia bukan jam tangan yang tergolong premium atau luxury gitu ya. Gue suka banget sama penunjuk dia, semuanya itu bulat-bulatannya segala macam. Pokoknya penunjuknya itu cakep-cakep gitu loh. Shape semua dari jam tangan juga gue demen banget. Gue demen banget dari samping sini kalian bisa lihat ya. Tuh. Kayak sleek gitu lah bentukannya. Plus si bezel dia yang geriginya tuh kayak ada 2 lapis itu gue demen banget. Pokoknya untuk looks gue demen banget dari jam tangan ini. Gue kalau mau pakai jam tangan yang menurut gue style-nya bagus, segala macem, versatile, tinggal gue ambil jam tangan ini, tinggal gue pakai gitu. Nah gue touring kan gue juga pakai motorcycle jacket, jadi gue pakai jaket motor yang bahannya mesh itu. Ini gue pakai di tangan, terus gue pakai sarung tangan lagi. Sejauh ini nggak ada masalah gitu loh. Biasanya gue beberapa kali pakai jam tangan ya, khususnya sebelumnya gue pakai Orient Blu-ray 2 itu. Kalau gue udah pakai jaket motor, terus gue udah pakai sarung tangan, itu di tangan itu berasa nggak nyaman. Sampai kadang kalau gue mau pergi jauh, jam tangannya mending gue lepas aja dah. Karena emang nggak nyaman gitu. Nah, kalau di jam tangan ini, gue pakai jadi bawah jas hujan, di bawah jaket motor, di bawah jaket motor plus jas hujan lagi. Terus pakai sarung tangan, itu nggak ada rasa nggak nyaman sama sekali gitu. Jadi, dipakai itu selalu nyaman. Kayak nggak ada komplain sih gue sama jam tangan ini. Ini jam tangan memang bener-bener menurut gue nyaman gitu. Padahal dia lagi-lagi ini jam tangan otomatis ya. Bahannya cuma stainless steel, bukan titanium kayak Bowderi gua. Jadi dibilang enteng juga enggak sebenarnya, cuman ya dibilang berat enggak gitu. Pokoknya kalau dipakai di tangan nyaman ya. Luminous, ini Luminous Seiko memang ya kalian tahu Luminous Seiko itu sangat bisa diandalkan. Dibilang bagus banget super terang juga enggak, tapi dibilang jelek enggak. Jadi cukup terus bagus gitu. Cukup dan bagus ya. Jadi bagus banget enggak, jelek juga enggak. Cukup dan bagus, bisa diandalkan, pokoknya reliable banget gitu. Ya pokoknya apa ya, gue kok pakai jam tangan ini sih nggak banyak mikir ya, tinggal pakai aja. Ini jam tangan agak dekil karena kena hujan tadi juga pas riding ke sini.
Belum bisa gue cuci karena gue masih pakai strap kanvas ini ya, leather kanvas ini dari si Martini ini. Jadi mungkin gue cuci kalau gue udah balik, gue ganti rubber strap gue atau gue lepas dari spring barnya dan strapnya gitu lah. Nah, jadi ini jam yang nemenin gue perjalanan touring kali ini. Ini pertama kali gue touring ke Sumatera ya. Sebelumnya gue pernah ke Sumatera naik motor, pesawat pernah. Biasanya gue touring itu naik motor paling ke Jawa, Surabaya gitu ya. Tapi kali ini ke Sumatera, ke Palembang, dan ini jam tangan yang gue bawa. Kayak gimana ya, kalau kalian bawa jam tangan yang kalian pakai, yang kalian suka gitu ya, ke suatu tempat, ke suatu kegiatan yang kalian ada tujuin gitu loh. Misalnya touring, kalian mau traveling, mungkin kalian ada kerjaan segala macam, mau ketemu keluarga segala macam, pokoknya event yang menurut kalian memorable, bakal memorable. Pakai jam tangan yang kalian sukain itu kayak nambah ceritanya gitu. Jadi kalian kalau lihat jam tangan lagi, kalian ingat perjalanan kalian sama jam tangannya pernah ngapain aja, pernah kalian bawa kemana, mungkin pernah jatuh, mungkin pernah kebentur segala macam. Pokoknya ya kayak ada ceritanya gitu loh. Makanya beberapa kali gue misalnya beli jam tangan hanya untuk kegiatan tertentu. Misalnya gue pengen pergi, gue beli jam tangan yang udah gue pengen untuk bawa pergi ke tempat yang gue pengen juga gitu. Jadi ya lebih memorable, pasti lebih enjoy. Jadi nggak sekedar beli jam tangan itu hanya untuk ya sekedar pengen doang. Walaupun sebenarnya nih gue beli jam tangan ini bukan karena untuk trip kali ini ya. Ya karena emang gue udah suka aja sama jam tangannya udah lama gitu loh. Kebetulan gue bawa ke trip ini. Jadi ya, kesimpulannya ini adalah jam tangan yang sangat worth untuk dibeli. Harga 3 jutaan ya, mungkin kan bisa dapat di bawah kalau kalian cek di toko online lain gitu. 2 jutaan mungkin, 2,5, 2,8. Gue sih dapat di 3,5. Ya, harga yang oke lah gue bilang. Untuk sebuah Seiko dengan desain yang ngambil DNA dari desain yang ikonik dari Seiko, yaitu Seiko SKX gitu. Gue nggak tahu gue bakal jual jam tangan ini atau enggak ya. Kayak sih enggak, kecuali ada penggantinya. Tapi kalau ada pengganti juga kayak gue bakal suka sama jam tangan ini. Soalnya SKX udah nggak dijual lagi gitu loh. Bukan nggak ada yang jual, maksudnya ada yang jual tapi nggak diproduksi lagi secara baru gitu. Mungkin ada yang jual masih baru di toko online, cuman harganya lumayan tinggi. Yang pasti gue bakal cari spek yang lain. Gitu. Untuk saat ini, kalau untuk cari style kayak SKX, gue pasti ya stick ke jam tangan ini gitu. Soalnya harga terjangkau, brand new dari pabrik ya kan. Jadi bukan jam tangan second, harga nggak digoreng, style masih SKX gitu. Bodo amat lo mau dibilang water resistance-nya dengan 200 meter lagi. Karena emang gue bukan diver, sejauh ini cukup pakai 100 meter dan gue nggak minta lebih gitu. Kalau untuk loom, setahu gue loom dari si Seiko ini sama SKX pendahulunya itu loomnya 11-12. Bahkan ada yang pernah bandingin video, gue lihat sih nggak ada beda sama sekali. Jadi mungkin sama aja loomnya. Kristal juga masih pakai Hardlex, sama aja gitu ya. Cuma beda ya 200 meternya itu tuh. Jadi ya, inilah video gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video yang berikutnya.